FIFA belum umumkan sanksi, timnas Malaysia segera dapat hukuman lebih berat. Beckham Putra bicara soal pelatih anyar timnas Indonesia, begini katanya. Bek timnas Indonesia Max Hilgers cedera ACL, akhiri musim lebih cepat. Piala Dunia U17, Garuda Muda telah tiba di Qatar. FIFA belum umumkan sanksi, timnas Malaysia segera dapat hukuman lebih berat. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dan timnas Malaysia masih menunggu keputusan FIFA. Beberapa pekan lalu, FIFA memutuskan 7 pemain naturalisasi Malaysia menggunakan dokumen ilegal. Mereka dilarang berada di ekosistem sepak bola selama 12 bulan ke depan. FAM juga mendapatkan hukuman untuk berupa denda uang dan mendapatkan kesempatan banding. Keputusan final seharusnya diumumkan pada 30 Oktober lalu dan sampai saat ini masih belum ada kejelasan. Menariknya, media asal Malaysia, Scoop sudah mendapatkan bocoran terkait masalah ini. Dari seorang sumber mereka, saat ini proses verifikasi dokumen masih berjalan. Satu yang jadi kepastian adalah FAM dan timnas Malaysia pasti mendapatkan hukuman. Masih ada beberapa ketidaksesuaian dalam dokumen yang perlu diverifikasi ulang. Meskipun keputusan akhir bisa berujung kemana saja, peluang pembebasan penuh sangat kecil, kata seorang sumber kepada Scoop, masih dari media yang sama. Sumber lain menyebutkan bahwa FIFA akan segera memberikan keputusan. Langkah yang diambil adalah dengan memeriksa dengan detail terkait dokumen 7 pemain tersebut. Apalagi, pihak Malaysia masih yakin mereka tidak memalsukan dokumen meski FIFA menemukan fakta berbeda. FIFA berusaha memastikan bahwa tidak ada kelalaian prosedural atau administratif yang mempengaruhi integritas putusan. Terangnya. Sementara itu, langkah yang diambil FIFA ini menunjukkan sinyal bahwa masalah pemalsuan dokumen ini menjadi serius. Pasalnya, ini bisa berdampak ke berbagai aspek dan bukan masalah biasa. FIFA tentu ingin menunjukkan integritas dengan memberikan hukuman yang sesuai untuk Malaysia. Ini akan jadi standar baru untuk menyelesaikan kasus yang sama di masa depan. Mereka tidak terburu-buru. FIFA memahami sensitivitas kasus ini, tidak hanya bagi sepak bola Malaysia tetapi juga bagi cara penanganan kasus naturalisasi, serta kelayakan di seluruh dunia ke depan, tutupnya. Beckham Putra bicara soal pelatih anyar timnas Indonesia, begini katanya. Kursi pelatih timnas Indonesia sampai detik ini masih menjadi misteri. Seperti yang diketahui, PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert pada 16 Oktober lalu. Hal tersebut merupakan buntut kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah itu, sempat muncul beberapa kandidat pelatih baru timnas Indonesia. Nama-nama seperti Shin Tae-yong, Park Hang-seo hingga Timur Kapadze sering dikaitkan dengan skuad Garuda. Namun hal tersebut hanya rumor belaka. PSSI rupanya memilih untuk terburu-buru merekrut pelatih anyar untuk timnas Indonesia. Sementara itu, pemain timnas Indonesia, Beckham Putra belum lama ini turut memberikan komentar terkait calon pelatih anyar timnas Indonesia. Dalam hal ini, pemain berposisi winger itu tak terlalu memusingkan siapa yang akan menjadi pelatih tim Merah Putih. Beckham Putra hanya ingin memberikan yang terbaik di setiap kesempatan. Siapapun pelatih timnas, kita harus menunjukkan seluruh kemampuan yang kita miliki. Siapapun pelatih yang dipilih, pastinya yang terbaik untuk timnas. Karena kita butuh waktu, bukan instan karena semua butuh proses, kata Beckham Putra, berharap bisa memberikan yang terbaik untuk timnas dan juga klub, ujarnya. Sementara itu, Beckham Putra menjadi salah satu pemain yang kerap mendapat kesempatan bermain dari Patrick Kluivert. Sayang, Beckham Putra tak bisa menunjukkan performa terbaik saat timnas Indonesia berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 terutama ketika melawan Arab Saudi. Nama Beckham Putra lalu dicoret saat timnas Indonesia melawan Irak. Bek timnas Indonesia Max Hilgers cedera ACL, akhiri musim lebih cepat. FC Twente mengonfirmasi bahwa pemain naturalisasi timnas Indonesia, Max Hilgers, saat ini mengalami cedera lutut. Dalam keterangan resmi klub pada Sabtu 1 November malam WIB, Twente menyebut cedera tersebut terjadi saat latihan pekan ini. Max Hilgers mengalami cedera lutut saat latihan minggu ini, tulis FC Twente di situs resmi klub. Pemeriksaan telah menunjukkan adanya cedera ligamen cruciatum. Kami mendoakan Max agar selalu kuat dalam masa pemulihannya, tambah pihak klub. Namun FC Twente tidak menjelaskan soal masa pemulihan yang harus dijalankan Max Hilgers hingga bisa kembali pulih dari cedera lutut. Cedera ini menjadi kabar buruk bagi Hilgers, yang sepanjang musim ini belum juga tampil untuk Twente akibat masalah negosiasi kontrak baru. Kontrak Hilgers dengan Twente akan berakhir pada 30 Juni 2026. Klub sebenarnya telah menawarkan perpanjangan kontrak kepada pemain berusia 24 tahun itu, namun belum mendapat respons. Sangat disayangkan. Kami tentu mengharapkan respons, tetapi jika pemain tidak mau ya sudahlah. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi.
ujar Direktur Teknik Twente, Jan Strewer, beberapa waktu lalu. Sejauh ini, Hilgers belum pernah dimainkan di Liga Belanda musim ini. Hubungannya dengan klub dikabarkan mulai merenggang sejak pramusim, setelah rencana kepindahannya gagal. Twente berupaya memperpanjang kontrak agar tidak kehilangan sang bek secara gratis tahun depan. Namun karena belum ada kesepakatan, klub memilih tidak menurunkan Hilgers dalam laga resmi. Kebijakan Twente ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Asosiasi Pemain, PVCS, dan sejumlah jurnalis di Belanda. Piala Dunia U17, Garuda Muda telah tiba di Qatar. Timnas Indonesia U17 telah tiba di Bandara Doha, Qatar, pada Jumat, 31 Oktober 2025, waktu setempat. Mereka akan bersiap untuk mengikuti gelaran Piala Dunia U17 2025. Kedatangan skuad Garuda Muda ini disambut meriah para supporter Indonesia di Bandara Doha. Kedatangan ini menjadi tahap persiapan akhir Timnas Indonesia U17 sebelum tampil di grup H Piala Dunia U17. Garuda Muda akan bersaing dengan Brasil, Honduras, dan Zambia dalam babak penyisahan grup. Skuad asuhan Nova Arianto ini menjalani pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab, sebelum berangkat ke Qatar. Dalam periode tersebut, Garuda Muda memainkan 3 laga uji coba melawan. Ketiga laga uji coba tersebut melawan Paraguay, Pantai Gading, dan Panama. Hasilnya, Timnas Indonesia U17 mencatatkan 1 kekalahan dan 2 hasil imbang. Piala Dunia U17 2025 akan berlangsung di Qatar pada 3 hingga 27 November. Ini adalah kali kedua Indonesia berlaga di Piala Dunia U17. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.